Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pertemuan yang ketiga. Sebelum masuk materi, kita bahas diskusi pertemuan yang kedua kemarin. Ada dua materi. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah: sila pertama mengandung nilai ketuhanan, religius. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan bangsa. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Dan sila kelima mengandung nilai keadilan sosial. Kemudian yang kedua, sebagai lulusan perguruan tinggi nantinya, bagaimana sikap, perasaan, dan pemikiran Anda terhadap hasil ciptaan, temuan, karya Anda dikaitkan dengan peran nilai-nilai Pancasila tersebut. Rekan-rekan mahasiswa, jawaban dari pertanyaan ini adalah jawaban yang sangat terbuka. Sangat mungkin jawaban beragam dan tidak ada jawaban yang salah, asalkan jawaban tetap berkoridor dari peran nilai-nilai Pancasila. Antara lain ini ya. Jadi rekan-rekan bisa menjawab apa saja sesuai dengan pemikiran rekan-rekan. Saya tidak akan menjadi sombong atas hasil ciptaan, temuan, maupun apa yang telah saya lakukan. Karena saya sadar bahwa apa yang saya capai itu tidak semata-mata dari kemampuan saya saja, tetapi karena ada kekuatan lain dari luar diri saya yang membantu bahkan menentukan, yaitu kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ciptaan, temuan, maupun apa yang telah saya lakukan, dalam penerapannya saya usahakan berguna untuk kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya merugikan bahkan menyengsarakan manusia. Saya sinkronkan dan kita sinergikan dengan sistem yang sudah ada. Kita musyawarahkan, kita koordinasikan, dan kita analisa sebelum penerapan sehingga didapatkan manfaat yang maksimal dengan kerugian minimal dan diterima dalam sistem lingkungan kerja yang lebih besar. Saya tidak akan memaksakan penerapan ciptaan atau teman saya kalau memang lingkungan secara menyeluruh belum menerima. Sekali lagi, itu hanya salah satu jawaban. Rekan-rekan terbuka untuk menjawab apa saja sesuai dengan pemikiran dan penalaran rekan-rekan. Itulah pembahasan diskusi kita pada pertemuan yang kedua kemarin. Kemudian rekan-rekan saya ingatkan bahwa Pancasila yang benar dan sah sebagai dasar negara adalah Pancasila yang ada di sini, bukan Pancasila yang lain. Adapun teks Pancasila adalah seperti ini. Saya sarankan rekan-rekan membiasakan diri untuk menulis teks Pancasila ini supaya bisa luwes. Saya yakin akan besar manfaatnya. Kemudian pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas bab kedua, yaitu identitas nasional. Identitas nasional. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah pertemuan ini, rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian identitas nasional, memiliki karakter sebagai
identitas kebangsaan dan menjelaskan proses berbangsa dan bernegara. Dengan pokok bahasan, pengertian identitas nasional, kemudian identitas nasional sebagai karakter bangsa, dan proses berbangsa dan bernegara. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Bila kita mendengar kata barat atau bangsa barat, akan tergambar suatu masyarakat yang individualis, mengedepankan kebebasan, rasional, dan berteknologi maju. Bila kita mendengar kata Jepang, akan tergambar suatu masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Identitas atau ciri khas atau karakter bangsa Indonesia dibagi dalam dua konteks, yaitu konteks bangsa atau masyarakat dan konteks negara. Dalam konteks bangsa atau masyarakat, bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran bangsa lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasa kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban, masyarakat sosial dan bersama. Suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalnya Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua, dan lain-lain di Yogyakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri, biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin kepada bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bendera negara ialah sang merah putih, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional. Identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan kekeluargaan, suka bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun
dan tidak toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dari konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan sebagai tubuh, seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan, dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda namun tetap satu sebagai dasar kehidupan bersama di tengah kemajemukan. Proses berbangsa dan bernegara. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era penjajahan atau setelah penjajahan. Pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908, berdirinya organisasi Pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan suatu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya identitas bangsa. Proses berbangsa terkait dengan Pancasila dapat kita rangkum mulai zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, kemudian kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, zaman Kerajaan Majapahit, kemudian zaman penjajahan Belanda, dan zaman kebangkitan nasional. Pada zaman Kerajaan Kutai sudah mengenal nilai ketuhanan dan nilai sosial. Hal ini termakna dalam prasasti 7 Yupa, di mana zaman ini sudah ada adat kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya sudah mengenal nilai-nilai ketuhanan, persatuan, dan keadilan. Hal ini terbukti dengan pengakuan terhadap derajat rohaniawan, mempersatukan pedagang, pengrajin dengan pegawai raja, serta semboyan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subiksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Zaman sebelum Kerajaan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan kecil yang ada telah mengenal nilai-nilai ketuhanan dengan berdirinya beberapa candi dan vihara, antara lain Candi Kalasan, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kemudian nilai kemanusiaan dengan adanya hubungan dagang, nilai kerakyatan di mana rakyat dan Brahmana bermusyawarah meminta Airlangga menjadi raja, dan nilai keadilan dan kemakmuran di mana Airlangga membangun tanggul dan waduk untuk kesejahteraan rakyat. Zaman Kerajaan Majapahit telah mengenal nilai-nilai ketuhanan di mana agama Buddha dan agama Hindu bisa berdampingan.
Nilai persatuan dengan sumpah palapanya Patih Gajah Mada yang berkeinginan mempersatukan seluruh Nusantara. Nilai musyawarah di mana penasihat kerajaan memimpin musyawarah untuk memutuskan sesuatu. Di samping itu sudah ada istilah Pancasila dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan istilah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Mangruo dalam buku Sotasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Zaman penjajahan Belanda muncul nilai-nilai ketuhanan. Terlihat dari munculnya kerajaan Islam, Mataram dan lain-lain. Nilai kemanusiaan dengan timbulnya perlawanan terhadap VOC Belanda oleh beberapa kerajaan dan tokoh-tokoh pahlawan karena merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia diinjak-injak oleh penjajah Belanda. Zaman kebangkitan pergerakan nasional, nilai persatuan bangsa muncul dengan jelas dan tegas. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari, merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka, di mana kesadaran akan persatuan bangsa menjadi lebih nyata dengan diadakannya Kongres Pemuda. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh pemuda pelopor persatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 itu menjadi tonggak sejarah. Rekan-rekan mahasiswa, untuk proses berbangsa dapat dirangkum mulai dari zaman penjajahan Jepang, kemudian masa sidang BPUPKI yang pertama, kemudian sidang BPUPKI yang kedua, kemudian masa proklamasi, dan zaman setelah proklamasi. Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koizu. Realisasi dari janji itu, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara merdeka. Antara lain ada dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, undang-undang dasar, dan lain-lain. Tonggak kedua adalah pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua adalah Dr. Andes Mohatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang takluk pada sekutu dan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
maka badan ini mempunyai sifat badan nasional yang mewakili bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada sekutu, maka janji Jepang tidak terpenuhi, sehingga bangsa Indonesia dapat memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Dari uraian tersebut di atas, ternyata terlihat dan terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia dari zaman dulu, sejak zaman nenek moyang kita. Karena nilai-nilai Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa, sampailah kita pada bagian akhir dari pertemuan kita, yaitu diskusi. Dengan ketentuan diskusi masih sama, adapun materi juga masih sama, yaitu tentang Pancasila, yaitu Pancasila adalah produk asli Indonesia. Bahasanya adalah, yang pertama, setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Dan yang kedua, apa alasan yang mendukung pendapat Anda? Jelaskan. Selamat berdiskusi. Dan terakhir, saya tutup. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.